Di sini di variabel ini sebenarnya kita tidak memerlukan. Ini juga kita bisa hapus saja. Save terlebih dahulu. Nah, ini sudah selesai untuk title-nya. Berarti untuk terakhir yaitu adalah kontennya. Ya. Oke. Nah, setelah teks ini kita bisa menambahkan teks yaitu konten. Oke. Nah, ini karena tipenya adalah string dan bisa null, ya maka di sini kita buat kalau kontennya itu enggak ada, maka yang dikeluarkan adalah minus. Seperti itu. Oke, style, text style. Untuk font size-nya itu standarnya adalah 14, defaultnya adalah 14. Lalu warnanya juga warna hitam. Oke, ini sudah selesai. Nah, di bagian result screen, nah di sini saya akan coba ini dulu ya, print dulu ya, teks, lalu data to string. Oke. Nah, di sini nama makanan. Nah, yang pertama itu adalah nama makanannya. Nah, di sini kita bisa langsung panggil aja nama widgetnya, yaitu build card. Nah, ini itu ada iconnya adalah icons dot. Nah, yang pertama itu ada burger. Coba fast food, namanya fast food. Oke, rounded. Title-nya adalah nama makanan. Nah, lalu kontennya. Nah, kontennya itu dari mana? Nah, di sini kita harus ngebuat sebuah variabel, ya. Nah, di sini fungsinya untuk menampung sebuah data dari ini nama makanannya, nama food name aja ya. Food name sama dengan kita panggil datanya itu dari mana? Dari data, ya. Data yang mana? Yaitu dari data nama makanan. Nah, ini teman-teman bisa lihat dari mana, dari prompt. Ya, kita masuk ke prompt. Nah, sini ada nama makanan. Ini key-nya ya. Ini bisa copy aja lalu masukkan di sini. Oke. Nah. Oke. Oh, ini bisa koma aja. Nah, di sini untuk kontennya, isinya yaitu kita panggil aja food name. Oke. Lalu untuk background colornya, adalah warna kuning. Oke, warna kuning pakainya orange ya. Orange colors dot orange dot shade yang 50. Oke, ini paste aja, save aja. Oke. Nah, ini sudah tampil ya untuk datanya, untuk UI-nya. Nah, di sini tapi belum seperti yang kita harapkan seperti ini. Nah, di dalam widgetnya ya, widget build card-nya ini ya, berarti kita bisa di row ini kita tambahkan spacing. Nah, kita coba tambahkan spacing misalkan 8. Oke. Dan
Karena kalau kita lihat dari desain ini dia berada di kiri semua. Nah, maka kita tambahkan untuk di row ini berarti cross axis alignment-nya itu adalah start. Oke. Oh, ini untuk nama makanan sama yang kontennya itu ada di kolom sini. Nah, ini berarti cross axis alignment-nya adalah start. Oke, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, oke, ini kita bisa copy aja. Copy, paste. Nah, yang kedua itu adalah status kehalalan. Nah, untuk ikonnya adalah verified rounded. Yaitu status kehalalan. Status kehalalan. Nah, ini kita bikin lagi datanya, variabelnya final halal status sama dengan data. Kita lihat nama datanya apa di prompt status kehalalan. Copy aja kehalalan, kita pastekan di sini kehalalan. Lalu halal status kita copy, masukkan di dalam build card di konten. Oke, untuk warnanya yaitu warna hijau, green shade 50. Oke, seperti ini kita save. Oke, ini sudah nampil juga. Nah, tapi di sini belum ada jarak antara image card pertama, card kedua. Nah, di sini bisa kita tambahkan dalam kolom ini ada yang namanya spacing. Kita pakai spacing sebesar 20 pixel. Oke. Mungkin kebanyakan, kita kurangin jadi 12 pixel saja. Oke, cukup sepertinya. Nah, ini sudah nama makanannya yaitu kebab atau shawarma daging sapi dengan sayuran. Oke, nah kalau kita lihat di bagian komposisi nutrisi, kita menggunakan beberapa card di sini. Ya, dan di sini adalah tipe datanya yaitu map. Karbohidrat itu adalah sebagai key, lalu estimasi itu adalah sebagai value. Nah, di sini adalah challenge yang lebih berat lagi ya. Nah, jadi kita harus mendeklarasikan dulu ya. Oke, kita buat sebuah variabel yaitu komposisi nutrisi. Berarti nutrition composition sama dengan data yaitu komposisi nutrisi. Nah, karena di sini adalah key and value, maka kita ubah dia sebagai map yang key-nya itu adalah berbentuk string dan value-nya itu adalah dynamic. Oke. Titik koma. Save. Oke. Nah, di sini widgetnya berbeda dengan yang sebelumnya. Maka dari itu kita harus membuat widget lagi, yaitu widget nutrition card. Gitu. Oke. Nah, di bagian widget kita bisa tambahkan file baru yaitu nutrition card .dart. Nah, kita buat tipenya adalah stateless. Oke, nutrition card. Nah, karena ini nanti akan ada banyak data, maka kita bisa ngebuat variabel seperti sebelumnya. Nah,
Yang pertama yaitu ada icon data sama dengan icon ya. Lalu ada label sebagai tipe datanya adalah string, dan apa lagi, value final string juga, lalu value. Nah, di sini kita nambahkan warna ya, karena di sini warnanya beda-beda. Oke, final tipe datanya adalah color yaitu background color. Oke, sip. Ini klik oke. Nah, sama seperti sebelumnya ya, kita buat ini dengan widget container. Kita buat dekorasi dulu, decoration, lalu colornya yaitu dengan background color. Oke. Lalu border radiusnya yaitu sebanyak 16 pixel, dan sini kita akan membuat jarak dengan padding all 12 pixel. Nah, kalau kita lihat di sini adalah turun ke bawah, maka di sini kita menggunakan childnya adalah column, children. Nah, yang pertama yang dipanggil itu adalah icon ya. Oke, iconnya adalah icon, lalu colors dot deep orange, besarnya adalah 20 pixel. Oke. Nah, setelah icon itu ada sebuah teks untuk labelnya. Kan di sini datanya adalah label. Kita styling. Oke, text style. Font width-nya adalah bold. Lalu font size-nya itu default-nya adalah 14. Oke. Saya save terlebih dahulu. Oke. Nah, lalu di bawahnya itu ada sebuah teks ya, yaitu value-nya. Nah, di sini kita karena ini nanti kan berbeda-beda untuk value-nya itu. Nah, di sini kita bisa nge-wrap si text value-nya dengan widget flexible. Child-nya adalah sebuah teks, lalu datanya yaitu value. Oke. Nah, kita styling. Oke, salah di sini, harusnya di dalam ya. Style, text style, font size-nya 13 pixel, text line. Oke. Sini text line itu text line-nya center ya. Text line-nya center. Ini jangan lupa pakai koma. Sip. Ini ada yang merah di belakang. Oh, ini kebanyakan. Oke. Sip. Nah, untuk widgetnya sudah selesai. Nah, kalau kita lihat di desainnya ini, dia membentuk sebuah grid ya, oleh karena itu kita akan membuat widget untuk menampung gridnya ya, di sini saya akan buat widget baru, yaitu nutrition composition grid dot dart. Oke,
Kita pakai stateless aja, stateless widget, nutrition, composition grid. Oke, sip. Nah, seperti yang sudah kita ketahui ya, ini menggunakan grid, maka di sini kita ubah placeholdernya menjadi grid view count ya. Cross axis countnya yaitu adalah 2. Jadi satu baris ini ya, kanan kirinya itu hanya ada 2 widget saja, ada 2 card saja. Nah, lalu cross axis spacingnya atau jaraknya yaitu sebesar 12 pixel, dan main axisnya juga sama, 12 pixel. Untuk besarannya kita menggunakan child aspect ratio itu sebesar 1,3 ya. Dan agar mengikuti konten kita menggunakan shrink wrap yaitu true. Dan yang terakhir untuk p6-nya, nah jadi p6 ini fungsinya untuk agar tidak ada scroll di dalam scroll ya, never scroll p6. Nah, oke, ini saya bisa save terlebih dahulu. Oke, nah ini sudah selesai untuk grid view-nya. Nah, kita bisa masukkan di children. Nah, kita panggil aja widget yang sudah kita buat tadi, yaitu nutrition card. Nutrition card. Oke. Iconnya itu dari mana? Ya. Iconnya adalah icons. Yaitu yang pertama bentuknya adalah pizza. Lokal pizza. Oke, rounded aja. Terus labelnya yaitu karbohidrat. Karbohidrat. Dan value-nya ini dari data. Oke, ini belum ada, berarti kita buat variabel terlebih dahulu. Jadi untuk menampung datanya, final map yang bentuk tipe datanya adalah string, key-nya dan value-nya adalah dynamic. Oke. Namanya adalah data. Oke, sip. Ini. Nah, kita panggil data yaitu yang karbohidrat. Lalu oke, ini to string. Oke. Nah, seperti ini. Kalau nggak ada datanya, maka kita akan menampilkan 0 gram saja. Dan untuk background color yang pertama itu warna kuning. Colors dot double L. Colors dot orange shade 100. Oke, sip. Nah, ini sudah selesai. Nah, kita coba tampilkan di dalam hasil analisis di result screen berarti ya. Nah, di sini kita akan buat itu teks dulu. Teks adalah komposisi nutrisi. Kita styling, text style, font size-nya 16 pixel, lalu font weight-nya bold. Oke. Oh ya, kurang koma. Oke, save dulu. Oke, di sini sudah muncul untuk komposisi nutrisinya. Nah, untuk menampilkan sebuah gridnya, berarti di sini kita panggil aja nama widgetnya yaitu nutrition
composition yang grid, nutrition composition. Ini datanya dari data ini ya, data nutrition composition, datanya dari sini. Kita copy paste di sini, save. Ini koma, kita bisa coba save aja. Oke, di sini sudah muncul yang sudah tampil untuk data karbohidratnya. Oke, kalau kita cek estimasi 35 sampai 50 gram, tapi yang nampil 0 gram. Oke, kita coba lihat dulu. Grid. Oke, coba saya perhatikan resultnya. Nutrition composition. Maps. Oke. Composition. Harusnya estimasi 35 sampai 50 gram. Oke, berarti di sini data karbo. Oh, ini ada typo karbohidrat ya. Save. Oke, di result screen juga harus di save ulang. Coba saya deh. Kita coba lagi. Grid karbohidrat. Berarti kita nanti lihat promnya deh, karbohidrat. Oke, masih proses, ini tergantung internet kalian juga. Oke, nah ini sudah muncul ya untuk komposisi nutrisinya. Oke, berarti di sini ya kita bisa copy aja. Copy lalu paste. Nah, yang kedua itu protein. Protein. Sini kita ubah juga jadi protein. Lalu untuk ikonnya adalah oke, itu icon telur ya, yaitu egg rounded. Warnanya yaitu warna hijau. Oke, saya save. Oke, di sini sudah tampil juga. Oke, nah ini bisa saya kopikan lagi. Nah, untuk yang ketiga dan keempat itu lemak, serat. Ini lemak. Ini lemak. Lalu serat. Ini serat. Untuk warnanya
yaitu warna merah dan juga warna biru ya. Oke, sini red, lalu blue. Oke, sip. Lanjut, saya kopikan lagi 2 lagi ya, copy. Itu vitamin. Oh iya, salah. Ini lokal, untuk ikonnya lokal floris rounded. Nih, vitamin itu yang kelima. Ini saya cut aja deh. Ini cut aja, masukin ke sini, paste. Oke. Di sini kita ubah jadi vitamin. Lalu yang terakhir itu adalah kolesterol. Coba saya cek dulu promnya. Kolesterol vitamin. Oke, sip. Ini saya save. Oke. Di sini sudah muncul ya untuk komposisi nutrisinya. Nah, di sini ada di atas semua. Nah, kita ubah berarti di bagian nutrition card. Nah, di bagian kolomnya. Berarti kita bisa main axis alignmentnya dot center. Oke, berada di tengah semua. Oke, sip. Nah, lalu kalau kita lihat dia ngirimin apa lagi selain komposisi nutrisi makanan, yaitu mengirimkan komposisi makanan. Kalau ini komposisi nutrisi. Oke. Nah, yang selanjutnya yaitu komposisi makanan.